It's all covered in today's China Truths. Saya harus menekankan ini lagi kepada semua orang. Yang disebut perang dagang ini pada dasarnya adalah perang sungguhan. Dan apakah hakikat perang itu? Orang-orang biasa selalu menderita. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Kalianlah harga yang harus dibayar. Dalam ungkapan, dengan segala cara, kalianlah biaya itu. Itulah ide dasarnya. Apakah kalian mengerti? Itulah selalu nasib orang biasa. Oh tidak, keadaan sekarang berantakan. Kita terpukul telak oleh perang dagang ini. Moral pabrik-pabrik benar-benar hancur. Lihatlah, barang-barang menumpuk di sini. Semuanya terhenti. Bukan hanya kita tidak bisa menjual ke AS, tapi sekarang kita juga tidak bisa menjual ke negara lain. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah penjualan domestik, tetapi bahkan sisa bahan pun tidak bisa dihabiskan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita benar-benar terjebak. Lihatlah kontainer-kontainer di pelabuhan. Bertumpuk seperti gunung. Tidak ada satupun truk terlihat. Dalam perang dagang ini, apakah industri Anda terkena dampaknya? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Tidak ada pekerjaan tersisa. Tahun ini, pabrik-pabrik eksportir benar-benar mengalami masa sulit. Mulai hari ini, kita libur. Saya dengar tidak ada pesanan sama sekali saat ini. Ketika kami bertanya kepada bos, mereka mengatakan setidaknya libur 3 bulan. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita harus makan tanah selama 3 bulan ke depan? Kita punya orang tua yang harus dirawat dan anak-anak kecil yang harus dibesarkan. Pecundang terbesar dalam perang tarif ini kemungkinan besar adalah pabrik dunia, Dongguan. Ada lebih dari 14.000 bisnis besar di sini, dan 60% bergantung pada ekspor. Sekarang, dengan pesanan yang menurun tajam, hidup menjadi sangat sulit. Beberapa hari yang lalu, saya mengunjungi pelanggan lama, sebuah perusahaan Taiwan. Biasanya, mereka hanya tutup 1 hari selama festival Qingming, tetapi tahun ini, mereka memperpanjangnya menjadi 5 hari penuh. Apa yang paling buruk? Pabrik-pabrik besar ini, hanya untuk bertahan hidup, telah beralih ke pasar domestik dan sekarang bersaing dengan pabrik-pabrik lokal yang lebih kecil, mengubah seluruh industri menjadi medan pertempuran yang brutal, pertarungan hidup dan mati. Meskipun saya mendukung tindakan balasan pemerintah, saya tidak bisa tetap diam ketika saya melihat orang-orang berteriak online dengan segala cara. Saya ingin melawan dan berkata, berhenti berteriak. Kalian mungkin yang akan membayar biaya itu. Perang tarif AS-China telah memberikan pukulan besar bagi industri manufaktur China. Banyak pabrik kehilangan pesanan. Inventaris tidak bisa dijual. Produksi telah dihentikan. Para pekerja kembali ke kampung halaman mereka. Dan para pedagang serta perusahaan e-commerce lintas batas sekarang menghadapi krisis eksistensial. Malin Hai, ketua sebuah perusahaan garmen di Shenzhen, secara terbuka menyatakan di pelabuhan bahwa mereka akan beralih dari ekspor ke penjualan domestik, melakukan siaran langsung untuk menjual inventaris dengan diskon hingga 80%, meninggalkan harga hanya 20% dari harga semula. Orang-orang terus mengatakan kepada kami hari ini, hentikan siaran langsungnya, kembali besok. Tetapi pada saat itu, mungkin tidak ada yang tersisa. Ini semua adalah barang ekspor berkualitas tinggi. Kami mungkin harus menghentikan siaran langsung kapan saja. Satu kontainer dapat menampung lebih dari 30.000 pakaian, dan saat ini kontainer kami dibebani dengan tumpukan besar barang yang tidak terjual. Mengirimkannya hanya berarti kehilangan uang. Jadi sekarang kami mencoba membuat keputusan yang tegas, menghabiskan semuanya. Melakukan perdagangan luar negeri sekarang terasa seperti langit runtuh. Para pekerja dipaksa berhenti bekerja. Dan sekali lagi, orang-orang di lapisan bawah yang paling menderita. Di sisi lain, toko-toko fisik telah tutup dan juga tidak menjual apapun. Ada sejumlah celana linen. Jika ada yang tidak keberatan, ambil saja dan pakai. Kualitasnya sangat baik. Semuanya adalah pesanan ekspor untuk merek-merek global besar. Hanya 3 hari. Semuanya diobral hanya dengan beberapa lusin yuan. Akhir-akhir ini, di delta Sungai Mutiara dan area Teluk Besar, banyak pekerja telah kembali ke kampung halaman mereka. Barang-barang ekspor yang menuju AS menumpuk di pelabuhan-pelabuhan utama China, bertumpuk seperti gunung. Online, banyak video menunjukkan kenyataan suram yang dihadapi oleh bisnis dan pekerja China. Pabrik-pabrik di ambang penutupan, pekerja di PHK dan dipaksa pulang.
Seorang netizen yang saat ini bekerja di sebuah pabrik berbagi, rasanya benar-benar seperti krisis keuangan telah tiba. Semua pesanan di bengkel telah dibatalkan dan kami bekerja dan beristirahat secara bergilir. Jika ini terus berlanjut, saya kira kami harus bertahan hidup dengan minum angin barat laut. Langit akan runtuh, semuanya. Saya dengar setelah bulan Mei, lebih dari setengah pabrik harus tutup untuk waktu yang lama. Apakah berita ini dapat dipercaya? Apakah ada yang punya informasi orang dalam untuk dibagikan? Sepertinya banyak karyawan jangka panjang dipanggil oleh manajemen dan disuruh menyelesaikan pekerjaan bulan ini dan kemudian cuti. Tahun ini, setiap pabrik berjuang lebih dari yang lain. Bagaimana keadaan pabrik Anda? Apakah ada pesanan? Tahun ini, banyak pabrik merekrut orang dan kemudian memberhentikan mereka lagi berulang kali, jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Benar atau tidak, kita akan mengetahuinya setelah liburan tanggal 1 Mei ketika kita melihat siapa yang kembali. Banyak orang menyelinap pergi hari ini. Bahkan setelah memanggil 3 mobil ojek online, kami tetap tidak bisa menampung semuanya. Ini terlalu sulit. Lihat itu. Mereka memanggil mobil dan langsung pergi. Jika Anda masih punya pekerjaan, pertahankanlah. Jangan lari-lari tanpa tujuan. Lihat itu. Bahkan setelah memesan 3 mobil, mereka tetap kabur. Saudara-saudara di atas 50 tahun, tolong berhenti keluar mencari pekerjaan. Maksud saya, sungguh, lihat berapa banyak orang yang datang ke pabrik hari ini. Pabrik kotak kertas hanya membutuhkan 20 orang, tetapi hampir 100 orang datang. Itu seharusnya memberitahu Anda dengan jelas bagaimana situasi di Guangdong saat ini. Jadi, jika Anda lebih tua, jangan buang waktu mencari pekerjaan. Lingkungan ekonomi benar-benar buruk sekarang. Jika Anda sudah lanjut usia, saya dengan tulus menyarankan Anda untuk tetap di kampung halaman Anda dan mencari sesuatu di daerah setempat. Jangan keluar dan membuang-buang tenaga untuk hal yang sia-sia. Saudara Do di sini hanya mengatakan apa adanya. Saya tidak ingin Anda membuang-buang uang untuk perjalanan dan waktu untuk hal yang sia-sia. Mengerti? Situasi saat ini di Fosan, Anda mungkin bahkan tidak akan percaya jika saya memberitahu Anda. Perusahaan-perusahaan besar memberhentikan pekerja dan memotong gaji. Yang lebih kecil, terutama pabrik garmen OEM, mengalami masa yang lebih sulit lagi. Bahkan pemiliknya Edva bertahan. Banyak perusahaan bahkan belum membayar gaji bulan lalu. Di sepanjang jalan, banyak toko memasang papan bertuliskan, dikontrakan, atau dicari pengambil alihan. Saat ini di Fosan, orang-orang yang benar-benar menghasilkan uang sangat langka. Kebanyakan pekerja kantoran biasa hidup dari utang, bekerja seperti orang gila, tetapi Edva menabung sambil berurusan dengan pembayaran cicilan bulanan, terutama mereka yang membeli rumah dengan harga puncak beberapa tahun lalu. Mereka bahkan lebih menderita sekarang, bekerja tanpa henti hanya untuk membayar hipotek mereka. Jika kita ingin mengatakannya dengan halus, itu adalah pengurangan pengeluaran. Tetapi kenyataannya, orang-orang tidak punya uang lagi. Anak-anak muda di Fosan, lupakan menabung. Tidak berutang saja sudah merupakan pencapaian besar. Itulah kenyataan bagi generasi muda di sini. Seorang wanita yang telah lama bekerja sama dengan perusahaan logistik domestik mengungkapkan kepada media asing bahwa sepengetahuannya, banyak pabrik saat ini tidak memiliki pesanan karena perusahaan-perusahaan yang berinvestasi asing telah berhenti memesan. Jika situasi ini terus berlanjut, ekonomi domestik pasti akan menghadapi kesulitan dan orang-orang akan kehilangan pekerjaan. Saat ini, yang bisa kita lakukan hanyalah menerima apa adanya. Jika tarif dicabut, tarif angkutan laut mungkin akan langsung turun. Tetapi jika harga terus naik, perusahaan logistik kecil kemungkinan tidak akan bertahan. Ini benar-benar sulit sekarang. Sama sekali tidak ada pekerjaan tersisa di Guangzhou. Sungguh, tidak ada yang bisa dilakukan. Setiap hari, sejumlah besar orang kembali di stasiun transit, semuanya bersiap untuk kembali ke pedesaan untuk bertani. Saatnya untuk pulang. Semakin banyak orang kembali ke kampung halaman mereka sekarang, dan stasiun-stasiun transit penuh dengan orang-orang yang menunggu tumpangan. Tahun ini, tarif pemrosesan garmen di Guangha sangat rendah, sehingga banyak orang memilih untuk pulang dan memulai usaha kecil mereka sendiri. Jujur saja, pulang kampung bukanlah ide yang buruk. Ini membantu meningkatkan PDB lokal dan memungkinkan orang untuk merawat orang tua dan anak-anak mereka. Ini sesuatu yang menyakitkan untuk diakui. Saat ini, 70% pemilik usaha di Shenzhen tidak mampu membayar gaji karyawan mereka. Kedengarannya tidak dapat dipercaya, tetapi itu benar. Perusahaan-perusahaan besar semuanya mencari cara untuk memotong upah dan memberhentikan staf. Adapun usaha kecil, tidak perlu disebutkan lagi. Banyak yang bahkan tidak tahu
tahu apakah mereka akan bertahan musim ini. Lihat sekeliling, gedung-gedung perkantoran komersial di Shenzhen terus berganti penyewa. Rasanya seperti ada gelombang baru setiap bulan. Saya berbicara dengan pemilik usaha dari berbagai industri setiap hari, dan hampir semuanya terjerat utang pinjaman online dan kredit mikro. Anda bisa membayangkan betapa sulitnya bisnis nyata saat ini. Tetapi siapa yang ingin tenggelam dalam utang? Setiap hari hanyalah menambal sulam untuk menjaga bisnis Adva tetap hidup. Saya bahkan tidak berani berpikir lebih jauh. Jika pemilik usaha hidup seperti ini, bagaimana dengan para pekerja? Apakah gaji Anda masih akan dibayar penuh? Rasanya saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya sudah lama duduk di tempat ini, menemukan sudut yang tenang, dan hanya tinggal di sana. Uang sekolah untuk kedua anak kami, makanan, pakaian, biaya rumah tangga. Suami saya saat ini tidak punya penghasilan dan bahkan harus meminta uang kepada saya. Tetapi saya masih dalam pelatihan kejuruan dan juga tidak punya penghasilan. Selain itu, suami saya masih harus membayar 2 jenis asuransi. Semuanya terasa sangat sulit. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mengapa hidup terus menjadi lebih sulit? Ketika saya kecil, saya biasa berkata kepada ibu saya, "Bu, kalau saya besar nanti, saya akan menghasilkan uang untuk membelikan ibu segala macam barang." Dia hanya tertawa dan berkata, "Kamu pikir mencari uang itu mudah?" Saya tidak menganggapnya serius saat itu, tetapi sekarang setelah saya dewasa, saya menyadari bahwa mencari uang sama sekali tidak mudah. Jadi, kemana semua uang itu pergi? Saya jujur bahkan tidak tahu berapa lama lagi saya bisa bertahan. Seorang wanita muda, bermarga Huang, yang bekerja di perdagangan luar negeri, berbagi, tingkat pengangguran di China sudah sangat tinggi, dengan banyak yang memperkirakan lebih dari 30 hingga 40%. Sekarang, dengan tarif tinggi, semua orang mengerang di bawah tekanan. Orang-orang di perdagangan luar negeri memiliki keterampilan yang lebih tinggi dan pengalaman yang lebih khusus daripada mereka yang berada di bisnis domestik karena mereka telah menangani banyak pesanan ekspor berkualitas tinggi. Tetapi setelah kehilangan pekerjaan, mereka sekarang dipaksa bersaing dengan pekerja domestik untuk pekerjaan. Untuk satu posisi saja, ada banyak sekali pelamar. Persaingannya brutal dan benar-benar menyedihkan. Nona Huang menambahkan, pengangguran di kalangan lulusan universitas telah lama menjadi masalah serius. Begitu banyak mahasiswa ingin masuk ke perdagangan luar negeri, tetapi bahkan orang-orang dengan pengalaman bertahun-tahun dalam rantai pasokan tidak bisa lagi mempertahankan pekerjaan mereka. Jadi harapan apa yang dimiliki para mahasiswa? Pada bulan Juli dan Agustus, lebih dari 10 juta lulusan lagi akan memasuki pasar kerja. Dengan tingkat pengangguran saat ini, Xi Jinping benar-benar akselerator tertinggi, mempercepat segalanya, bahkan krisis.